Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fatwanuddin. Biasanya dipanggil dengan Iksan. NIM saya A510240314 dari kelas G Prodi BGST. Baik, sebelumnya kalian tahu nggak sih, Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Pada bangsa yang majemuk itu, maka perlunya juga persatuan dan kesatuan NKRI. Karena apa? Negara yang besar atau bangsa yang satu itu adalah sebagai mozaik. Jadi negara kita itu entah terdiri dari ribuan pulau, kondisi geografis yang berbeda, habis itu suku, agama, tapi dalam satu cita-cita Pancasila itu adalah kita itu adalah satu. Kita tuh adalah bangsa besar, jadinya kita satu bangsa, satu tumpah darah dan satu cita-cita. Nah, selanjutnya apa sih yang melandasi keberagaman itu? Nah, di sini tuh adanya ribuan pulau. Di Indonesia itu pulaunya lebih dari 17.000 ya, dan terdiri dari 38 provinsi yang berbeda-beda. Setiap provinsi itu memiliki ratusan suku dan budaya yang berbeda. Jadinya masyarakat kita itu majemuk. Dalam keberagaman Indonesia, tentunya kita tuh berbeda bahasa lokal. Lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Tapi, tahukah Anda bahwa bahasa yang memersatukan Indonesia itu adalah bahasa Indonesia? Entah dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda suku. Bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa alat pemersatu bangsa. Jadi seperti saya, ketika saya ini berasal dari Jawa dan bertemu dengan orang Papua, maka dari itu saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Obrolan kami pun akan terjaga dan nyaman. Masa kayak gini, kamu. Nah, terus dianya jawab pakai bahasa lokalnya, nopo. Nah, kayak gitu kan emang gak bisa nyaman untuk beberapa orang. Jadinya bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahkan pada sejarahnya, masyarakat dahulu itu Indonesia adalah terdiri dari berbagai kemajemukannya, berbagai keberagamannya. Kita bisa dilihat dari sejarah dahulu. Pertama di Indonesia, kerajaan pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Nah, Kutai itu terdiri dari agamanya sendiri. Terus berkembang lagi agamanya berkembang hingga akhirnya ada agama Islam. Agama Islam masuk. Mereka kan masih dalam bentuk kerajaan. Tapi ketika bahasa Indonesia lahir, maka strata-strata keberagaman yang bisa menimbulkan konflik atau apapun itu bisa dipersatukan kembali dengan bahasa Indonesia.
maka bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang patut kita lestarikan. Serta juga jangan lupa bahasa daerah sendiri itu tetap dijaga. Next. Nah, kita akan memahami persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih kita itu memahami persatuan? Nah, jadi persatuan itu adalah tindakan menyatukan berbagai perbedaan dari suku, agama, ras, dan berbagai kelompok itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ini adalah proses penyatuan. Nah, gimana sih cara persatuan itu? Ketika kita itu menghadapi berbagai keberagaman, kita itu melakukan seperti hal-hal yang memiliki sikap-sikap baik, seperti patriotisme gitu, cinta tanah air. Implementasinya gimana sih? Nah, kita itu contohnya itu menggandeng tangan. Maksudnya menggandeng tangan itu bagaimana cara kita itu mempererat hubungan dengan anggota sekitar saja terlebih dahulu. Seperti itu, baru secara bertahap naik ke tingkat nasional maupun ke internasional. Nah, yang kedua itu menghilangkan sekat. Maksudnya sekat itu menghilangkan kayak kata-kata negatif, kata-kata maksudnya itu sikap-sikap yang buruk bagi pandangan orang lain kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada fokus kesamaan. Maksudnya fokus kesamaan itu kita tuh mensamaratakan semua gender, semua ras, semua suku itu sama rata. Jadi jangan menganggap suku tersebut memiliki kelebihan, Anda minder. Ketika misalnya ada orang yang pintar, Anda sedengan, jangan minder. Itu. Nah, selanjutnya itu ada kesatuan atau integrity. Jadi kesatuan itu adalah rasa keberagaman, keutuhan, dan integritas sebagai satu bangsa yang tidak terpecah belah. Jadi ini adalah hasil dari persatuan. Nah, ini adalah hasil dari persatuan. Contohnya itu kita itu memiliki maksudnya kita tuh ketika ada orang yang terkena bencana, orang yang terkena musibah atau apapun itu, kita memiliki rasa contohnya memiliki itu rasa simpati, empati bagi orang lain. Jadi dari hal tersebut kita itu bisa mendorong rasa hal yang positif bagi kedua kubu. Hasilnya itu akan terjalin silaturahmi. Nah, yang kedua itu adalah kedaulatan wilayah. Maksudnya kesatuan. Yang kedua itu kedaulatan wilayah itu adalah Indonesia itu sebagai negara berdaulat. Jadi Indonesia itu terbentuk dari berbagai wilayah, tapi diperjuangkan secara bersama. Hal ketika ada yang memecah belah dari intervensi pihak luar, seperti ingin spionase, seperti ingin memecah belah, konflik, separatisme, maka kedaulatan tersebut akan benar-benar terguncang. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita itu menjaga kedaulatan wilayah negeri ini agar tidak mudah terpecah belah dari pihak luar maupun dalam pihak sendiri. Contohnya kasus sekarang itu kita bisa lihat
kasus-kasus yang sangat viral seperti gerakan KKB itu merupakan ancaman bagi kedaulatan wilayah kita. Jadi pandangan mereka itu ingin keluar dari Indonesia. Nah, itu merupakan hal yang merupakan ancaman bagi kedaulatan wilayah kita. Yang ketiga itu ada solidaritas nasional. Maksudnya solidaritas nasional itu bagaimana kita itu memulai tali persaudaraan berbagai suku. Seperti kita ya gini, orang berpergian dari wilayah A ke wilayah B. Bertempat itu kita menjalin silaturahmi. Hal tersebut akan menjadi hubungan yang sangat baik dan akan pada individu itu bisa beradaptasi dengan hal-hal positif. Seperti itu. Selanjutnya itu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, maksudnya kenapa sih sila 3 itu dijadikan lambang beringin, yaitu sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun memiliki akar yang berbeda-beda. Nah, dari pengertian tersebut, contohnya gini, saya tekankan kembali lagi, Persatuan Indonesia itu atas unsur berbagi wilayah yang berbeda. Negara berdiri Indonesia itu yang pertama itu ada wilayah, yaitu termasuk wilayah itu. Yang kedua itu ada rakyat. Nah, jadi yang maksud wilayah itu, Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Contohnya di Jawa. Jawa merupakan daerah yang subur. Nah, kita bandingkan yang ke daerah Papua. Mereka kan berbeda juga kondisi geografisnya. Maka dari itu, kita itu sepatutnya menjaga persatuan Indonesia. Nah, walaupun akar-akar yang berbeda, maksudnya akar-akar yang berbeda, itu kondisi geografis, suku budaya berbeda, tapi kita tuh harus saling menjaga solidaritas atau mengakukan rasa-rasa yang sangat tinggi untuk menjaga negeri ini agar tidak terancam kedaulatan wilayahnya. Nah, Pancasila itu mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bangsa itu terletak pada kemampuan kita untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan, bahkan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila itu adalah fondasi ideologi negara kita. Jadi itu sebagai landasan utama negeri ini berkembang, negeri ini terjaga. Nah, selanjutnya itu ada kekuatan dalam kebersamaan. Jadi ada 3, yaitu kekuatan nasional. Nah, kekuatan nasional itu persatuan membuat bangsa lebih tangguh menghadapi ancaman eksternal dan tantangan. Nah, maksudnya kekuatan nasional itu ketika kita itu bersatu, maka ancaman entah itu dari pihak luar, pihak dalam, itu akan mudah kita atasi, mudah kita perkuat untuk solidaritasnya, untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kedamaian sosial, yaitu menghargai perbedaan, menciptakan toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Yang ketiga itu ada kemajuan pembangunan. Fokusnya itu pada tujuan nasional untuk mempercepat pembangunan di segala sektor. Jadi ketika
kita itu menghasilkan kekuatan dalam kebersamaan, maka kita akan memiliki tujuan nasional yang baik, seperti pada pembangunan di segala sektor. Tahukah Anda bahwa Pancasila, di dalam Pancasila itu adalah tujuannya tuh wawasan Nusantara. Jadi itu termasuk tujuan nasional kita untuk mengembangkan, mengemblengkan berbagai sektor, entah dari itu pendidikan, entah dari itu bidang-bidang industri, demi kesejahteraan bersama Indonesia. Maka kita bisa menjaga atau memulainya dengan hal yang sederhana ya. Dengan kita itu ketika contohnya itu sekolah. Nah, Anda ketika sekolah di SD, Anda akan memiliki tujuan. Nah, dari itu kita itu seperti mempercepat pembangunan. Kita itu sebagai bahannya. Nah, kita itu sebagai bahannya, nanti pembangunan akan berhasil, itu sebagai hasilnya. Kita akan tahu. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya katakan tadi, peran kita itu sebagai pelajar, kita tuh lakukan hal-hal yang sederhana ya. Ketika itu entah Anda dari sekolah, baik di rumah, sekolah, kuliah, ataupun dimanapun itu, sebagai status pelajar maupun mungkin tidak, Anda itu ketika menghadapi orang lain, ketika membangun sosialnya Anda, kita tuh saling hargai perbedaan. Jadi itu terima teman dengan latar belakang suku, agama, atau pendapat yang berbeda tanpa diskriminasi. Yang kedua itu kita itu tentang saling menolong. Jangan lupa ini, jangan Anda tinggalkan. Anda ketika mendapat teman yang kesusahan, sebaiknya Anda itu menolong sebisanya Anda. Jika kesusahan itu tidak bisa Anda lakukan, ya setidaknya Anda itu menghargai perbedaannya. Nah, yang kedua itu kerjasama tim, itu aktif dalam kegiatan kelompok dan proyek sekolah belajar menyelesaikan masalah bersama. Nah, yang terakhir itu jaga etika digital. Kita itu pada masa abad 21 tentunya teknologi asing masuk ke dalam negeri kita. Itu kita tentunya juga jaga etika digital. Kita enggak selalu saling bullying dari jejak digital, dari internet, dari medsos. Kita tuh saling menjaga, entah itu dari lisannya maupun perbuatannya. Nah, ini ada visualisasi komitmen persatuan. Kalian bisa melihatnya seperti kayak gini. Nah, selanjutnya NKRI harga mati. Apa sih NKRI dijadikan harga mati? Jadi sebuah negara yang menempatkan kesatuan di atas segalanya, itu bahkan menjamin hak setiap warga negara di seluruhnya. Menjaga NKRI itu sama saja menjaga toleransi, menghormati hukum, dan mendedikasikan diri pada kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, NKRI itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu
NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada berdirinya negara itu ada 3. Setahu saya, yang pertama itu ada wilayah, yang kedua itu ada rakyat atau warga, kita itu ada kedaulatan. Nah, dari ketiga tersebut kita tuh sama-sama sebagai penggerak, sama-sama saling menjaga, maka maka kesatuan Republik Indonesia itu akan terjaga seutuhnya, gak akan terpecah belah. Oke, selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Bersatu demi Indonesia tercinta. Teruslah belajar, berkarya, dan bergotong royong. Masa depan Indonesia ada di tangan kita, dan kekuatan kita ada pada persatuan dan kesatuan. Sekian dan terima kasih.